Lo ngaji jangan kayak ngobrol lo. Bisa anak adik kamu. Yang mana nih? Udah bunyi belum? Ya Allah, ngambil berkah dah. Biar 5 menit asal udah baca Fatihah udah kangnya. Karena niat selama seluruh bulan April istirahat 4 jam setengah jam jalan, 4 jam setengah jam jalan gitu. Jadi nanti insyaallah selama seluruh mobil sampai itu anu standby. Gitu. Jadi kalau mobil sampai jam 7.04 atau setengah 8, anu jam 8 udah sampai. Ngajar sejam langsung berangkat gitu. Di April tuh udah mau kunci pintu. Jadi back to campus, kembali ke kampus lagi. Ya, gue biar nggak kuliah juga ngerti bahasa kuliah. Itu karena orang sekarang pinter mencari istilah bahasa Indonesia populer dalam ceramah digunakan kata-kata tadi. Sementara dia bukanlah orang-orang yang mengerti bahasa. Itu orang sekarang. Ngeliat deh, pandai mempergunakan kata-kata istilah yang hakikatnya tidak tahu sama sekali kemanfaatan kegunaan dari makna bahasa itu. Itu orang sekarang dia punya gaya tipuannya jago-jago. Tapi kalau ilmu agama nggak bisa dibohongin, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada para jamaah baik kaum bapak maupun para remaja yang Allah Ta'ala berikan hidayah taufik sampai pada malam hari ini, tetap kita masih ada umur dan masih ada dalam keridhaan Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin ya. Sehingga berkah doa-doa yang kita baca pada bulan suci Ramadan, memang di antara doa yang dibaca bersama juga agar Allah Ta'ala panjangkan kita punya usia dari bulan Ramadan bertemu pula dengan hari raya sampai bulan Syawal ini. Berarti kita juga, terutama saya pribadi yang namanya ngajar sebulan sekali di wilayah kaum muslimin seputar Jati Rawamangun ini, tentu semasa pengajaran terdapat kata-kata ilmu, yakni ilmu agama yang disampaikan tapi membentur setiap hati para jamaah dalam bentuk nasihat, di mana nasihat agama ini sudah umumnya nasihat agama tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Nasihat agama tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Boleh kita yang hadir, boleh kita yang ngajar, boleh juga para tetangga orang-orang muslim ya, mutlak nafsunya membantah kebenaran ilmu Allah Ta'ala dan ilmu Rasulullah SAW. Setiap nafsu yang tidak baik, yang memang Allah Ta'ala katakan itu ya, bahwa nafsu itu senantiasa membawa kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala ya. Karenanya melalui ilmu syariat agama diarahkan nafsu tadi sehingga nafsu itu berjalan sesuai dengan tuntutan syariat. Jadi nafsu yang ada pada setiap manusia, ya, selalu di mana nafsu itu membawa kepada jalan-jalan yang tidak baik, tidak benar, merugikan setiap orang. Itu nafsu yang tidak baik itu merugikan setiap orang. Sekurang-kurangnya yang dimaksud orang diri pribadi kita. Nafsu yang tidak baik itu mutlak merugikan diri pribadi kita. Berkah ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dibawa pula oleh sahabat tabi'in, ulama, ulia, solihin sampai pada malam hari ini, semua ilmu itu tercantum kuat dalam kitab-kitab agama. Maka guru-guru yang memiliki titik ilmu berkewajiban menyampaikan ilmu tadi kepada setiap orang yang beragama Islam, di mana ilmu ajaran Islam senantiasa membentur semua hawa nafsu kita yang memang kita gandrungi, tapi agama melarang atas perasaan-perasaan yang menyinggung dari nafsu yang memang baik guru maupun jamaah sama punya nafsu semacam tadi. Maka anak pribadi mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridho, pintu maaf, pintu ridho, pintu maaf, pintu ridho, khususnya kepada Al-Ustaz Abdul Aziz Mughni, kepada Bapak Abdurrahman, kepada engkau namanya siapa ya? Kepada Haji Hasan yang mudah-mudahan masih ada umur untuk 7 tahun mendatang. Amin kong ya. Mudah-mudahan masih ada umur 7 tahun mendatang nih. Begitu. Jadi mohon maaf itu terutama sekali saya khususkan kepada Bapak Haji Hasan atau Kong Haji Hasan, Al-Ustaz Abdul Aziz Mughni, dan Bapak Abdurrahman, serta jamaah-jamaah baik yang baru tumben saya kenal maupun
jamaah yang sudah terbiasa saya kenal wajahnya tapi nggak tahu namanya, nggak apa-apa deh. Gitu. Sebab yang namanya kenal nggak harus selalu namanya kita hafal satu persatu. Tapi pengertian kenal dalam agama, setiap ilmu yang disampaikan kita dapat amalkan. Sehingga kita kenal diri kita kenal orang yang memberikan setiap ilmu kepada kita. Itulah arti kenal. Kalau apabila itu terjadi, berarti kita kenal ajaran Rasulullah SAW, sekaligus kenal siapa Rasulullah dan bagaimana sepak terjang dakwah Rasulullah SAW. Jadi permohonan maaf ini sekali lagi saya sampaikan, khususnya kepada Gong Haji Hasan, Al-Ustaz Abdul Aziz Munguni, Bapak Abdurrahman, dan juga dari tuan rumah Gong Haji Hasan, baik sebagai istri maupun anak dan cucu, serta saya khususkan pula permohonan maaf dan ridho saya ini kepada setiap warga muslimin, terutama yang ada di seputar Majelis Ta'lim, di mana sudah menjadi kebiasaan atau cara atau karakter atau sifat saya dalam memberikan ilmu agama selalu berbentuk pandangan-pandangan demi keselamatan, demi keberuntungan, keuntungan, kemaslahatan, keberkahan, dan sesuatunya semasa kita beragama Islam sampai Allah telah tentukan kita pulang ke rahmatullah. Jadi untuk orang-orang muslimin yang ada di seputar Majelis Taklim berada dan sejauh mana suara speaker itu terdengar, memang saya yakin mengganggu kesenangan mereka dengan masing-masing hobinya, maka atas perasaan-perasaan yang terganggu tadi, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridha yang seluas-luasnya kepada setiap warga muslimin di mana Majelis Taklim ini berada dan sejauh mana suara speaker ini terdengar. Selanjutnya, adapun para jamaah yang boleh dianggap sudah kenal saya, baik yang pada hari ini baru tumben ketemu, ya, bisa saja berjumpa kemudian mendatangkan dosa, baik saya pribadi maupun jamaah yang baru melihat saya, bisa jadi terjadi perasaan-perasaan, kok Habibnya begitu, ngajar belum apa-apa udah ngerokok, kok Habibnya begitu, dia bilang tuh Habib asik, pokoknya oke deh, yeah. Pas gue lihat nggak nafsu kelihatannya. Kan bisa gak begitu? Bisa. Gue gak nafsu, dia baru datang salaman kagak sama gue. Dia mojok aja minta rokok, kopi. Bisa gak begitu? Bisa kan? Terjadi begitu. Nah, pertemuan yang niatnya baik tapi justru menjadikan buruk sangka tadi yang akhirnya membawa kepada dosa, ya. Kalau bila itu terjadi, ya, saya sebagai orang yang dipercayakan untuk sementara waktu dalam membina, ya, para remaja Islam dalam ilmu syariat Islam, mohon maaf kepada para jamaah yang punya perasaan semacam itu. Adapun jamaah yang baru dan yang udah lama apalagi, mudah-mudahan Allah pelihara, nggak ada salahnya deh. Sebab apabila terjadi kesalahan dari jamaah kepada ana yang bimbing sebulan sekali, tak lain hanya disebabkan ana tukang bercanda, tukang nyelak, tukang ngebanyol, sehingga yang nggak biasa dibanyolin ngerutu. Wah, gua nggak ngaji lagi deh. Masa gua baru datang kata ilmu keselop. Misalnya begitu, gua ngomong ngaji lagi deh. Bisa nggak begitu? Itu. Padahal itu banyolan ana, banyolan kagak ada namanya. Banyak mana ada di alam dunia orang mungkin yang kayak selop, ada gak? Gak ada. Nah itu kan sesuatu yang gak ada, tapi ini guru kok mengada-ada. Di mana semua itu terjadi secara spontan, tak lain untuk mengadakan pendekatan lebih jauh lagi kepada masing-masing remaja yang ada di seputar ini. Dan itulah udah jadi sifat, watak dan pembawaan anak dari kecil sampai tua. Sekarang belum tua, mudah-mudahan sampai tua bawaan anak begitu. Jadi kapan waktu anda umur 70 tahun, ente Allah pelihara panjang umur, gaya aneh seperti apa yang ente lihat semasa muda, usah bingung. Ya emang gue tahu saat begitu, baru datang salaman aja nggak sudut kagak. Ini Pak Abdurrahman, iya gue kasih ntar beb. Mengambil berkah dari halal bihalal, ya, dimana halal bihalal juga sudah lazim, udah jadi adat kebiasaan orang Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kemarinnya halal bihalal berubah sasaran, ya haram ketemu haram, sehingga haram ketemu haram nggak jadi baik, nggak ada haram ketemu haram jadi baik, nggak ada halal bihalal isinya membentuk sebanyak orang yang datang diarahkan kepada majelis ilmu agama, kagak bakal ada. Tidak ada halal bihalal, ya, memberikan pandangan-pandangan sejauh mana yang ada merupakan tuntutan dari ilmu syariat agama, nggak ada halal bihalal. Mari ibu, mari bapak, mari remaja, kita warga RT ini, warga RW ini, kelurahan ini, kita tingkatkan. Tuh, kita tingkatkan ilmu pengetahuan agama, bukan agama. Agama nggak perlu ditingkatkan, tapi yang dibutuhkan adalah peningkatan dalam ilmu syariat agama per individu bagi orang yang betul-betul merasa Islam sebagai agamanya. Nggak ada yang ngomong begitu. Lebih halal ya? Nggak ada.
Nggak ada. RT ke RW lurah nggak ada. Kalau meningkatkan iman dan takwa, udah capek dengarnya. Kalian bukanlah orang-orang yang beriman dengan baik dan bertakwa dengan soleh. Tidak ada. Kalau ngomong iman takwa sering. Tapi pelaksanaan iman dan takwa nggak pernah Anda ikuti. Jadi omongan itu sering terjadi. Nah, kita yang muda berkah majelis ilmu agama tahu iman itu apa dan bagaimana tuntutan iman kepada seorang yang punya iman, sehingga jalan-jalan keimanan wajib ditempuh. Kalau sekarang imannya dibicarakan, sementara yang bicara tentang iman dan takwa nggak pernah mengenal arti iman dan tuntutannya. Kebanyakan begitu ya. Waduh, ngomong gimana nih? Waduh, ambil berkah dikit ya, baca kitab dikit ya, ambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة لحظة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته وأحبابه وسلم سؤال فاضل جميع أرواح الأنبياء والمرسلين ملائكة أجمعين فاضل جميع أرواح الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان وفضل مدلهم أجمعين فاضل جميع أرواح من أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر من الدنيا إلى الفناء الفاتحة وسلام جميع. إن الله تعالى دغشان برحمته والمغفرة. إن الله تعالى دغشان برحمته والمغفرة. إن الله تعالى دغشان برحمته والمغفرة. وأن يعيد علينا الحاضرين خاصة. وأن يعيد علينا الحاضرين خاصة. وأن يعيد علينا الحاضرين خاصة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات من المسلمين والمسلمات بهذه الحارة خاصة وبسائر قرى المسلمين عامة خصوصا التي عليهم فيها من بركاتهم وكراماتهم وإمداداتهم وبركة علومهم وأنوارهم وصورهم في الدين والدنيا والآخرة وأنه تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم وفاتهم إمداداتهم وبركة علومهم وأنوارهم وصورهم بحقوقهم يجعلنا الجميع وإياهم من أهل الخير. يجعلنا الجميع وإياهم من أهل الخير. يجعلنا الجميع وإياهم من أهل الخير ويرزقنا الجميع وإياهم كل خير. ويرزقنا الجميع وإياهم كل خير. ويرزقنا الجميع وإياهم كل خير خير الدنيا والآخرة ويميتنا الجميع وإياهم في زمرة أهل الخير. ويميتنا الجميع وإياهم في زمرة أهل الخير. ويميتنا الجميع وإياهم في زمرة أهل الخير ويعاملنا الجميع وإياهم معاملته لأهل الخير. ويعاملنا الجميع وإياهم معاملته لأهل الخير. ويعاملنا الجميع وإياهم معاملته لأهل الخير. ويصرف عنا وعنهم كل شر وضير. ويصرف عنا وعنهم كل شر وضير. ويصرف عنا وعنهم كل شر وضير. وأنه تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم وفاتهم من دارتهم وبركة علوم أنوارهم وأسرارهم وبحقوقهم يبارك لنا في جميع مجالسنا ومن فيها. يبارك لنا في جميع مجالسنا ومن فيها. يبارك لنا في جميع مجالسنا ومن فيها ويقضي جميع حاجاتنا وحاجاتهم دنيوية وأخروية سرا وعلانية. ويقضي جميع حاجاتنا وحاجاتهم دنيوية وأخروية سرا وعلانية. ويقضي جميع حاجاتنا وحاجاتهم دنيوية وأخروية سرا وعلانية مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة ومن راح لقلوبنا وقلوبهم ومن راح لقلوبنا وقلوبهم ومن راح لقلوبنا وقلوبهم وأبداننا وأبدانهم وأبداننا وأبدانهم والسلام والعافية في ديننا ودينهم والسلام والعافية في ديننا ودينهم ودنيانا ودنياهم ودنيانا ودنياهم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan pelajaran yang 1 bulan yang lalu. Waktu itu perasaan tentang syarat-syarat sembahyang yang 6 selesai sudah. Ini lanjutannya. Tapi karena berbetulan aneh punya cara dalam memberikan titik ilmu, terutama ilmu fikih, ilmu tauhid dan yang lainnya, tidak selalu menuruti atau mengikuti halaman demi halaman, tapi aneh ambil bagian-bagian yang terpokok dalam pelaksanaan ibadah dalam keseharian. Maka bila terjadi lengkapan dari satu, misalnya halaman 3 ke halaman 11, itulah cara ana. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan daripada syarat-syarat sembahyang adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Di mana orang yang sembahyang wajib menghadap kiblat.
wajib menghadap kiblat. Ada hal-hal tertentu yang dibolehkan oleh agama, kita nggak menghadap kiblat. Nanti dibicarakan. Sekarang istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Istiqbalul kiblati, arti menghadap kiblat, yaitu mughabalatul Ka'batil musyarrafah, menghadap ke arah Ka'bah al-musyarrafah, Ka'bah Mekah ke Mekah, ya kan ada Ka'bah tuh, Ka'bah yang 4 persegi. Nah, arti menghadap kiblat yaitu seseorang yang melakukan ibadah sholat harus menghadap kepada Ka'bah. Tuh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau sembahyang, mengarah kiblat dulu. Tuh, mengarah kiblat. Bagaimanapun caranya, inti mesti mengarah kiblat. Nanti ada bagian-bagian kapan, yakni pada saat dimana kita boleh nggak menghadap kiblat. Nanti dibicarakan. Yang pokok kalau inti mau sembahyang, wajib mengarah kiblat. Nah, di mana? Dalam urusan menghadap kiblat tersebut, wajibu istiqbaluha bisodri, menghadap kiblat pada saat sembahyang bukan dengan muka, tapi dengan dada ente. Begitu. Kalau ente mau sembahyang, ya, apanya sembahyang apa kayak, pokoknya wajib menghadap kiblat. Di mana dalam urusan menghadap kiblat itu, ente punya dada mesti menghadap kiblat. Pala boleh miring dikit, yang penting dadanya lempeng. Ini. Malah boleh miring dikit, arti boleh miring dikit, apa mungkin orang dadanya dadanya begitu, mungkinnya miring. Lu si nongek namanya. Masa orang sembahyang dadanya begini, palanya di mana-mana. Ada enggak orang sembahyang begitu? Tuh, makanya ada bagian-bagian seseorang itu makruh berbuat sesuatu, haram melebihi dari batas sesuatu. Nah, dalam urusan menghadap kiblat, ente punya posisi badan, yakni dada ente mesti mengarah kiblat. Dan dalam salah satu buku disebutkan tuh, ya, kiblat, oh iya, ini barat nih, mencong 22 derajat. Arah barat mencong 22, jadi nggak lempeng, mencong 22 derajat. Oh, jadi ibaratnya kan barat sono nih. Ini baratnya begini nih. Dalam sembahyang jangan lurus dalam sembahyang. Tuh, mencong 22 derajat. Kalau kita ibarat sentimeter taruh deh, bismillahirrahmanirrahim, 22. Lu atur sendiri dah. 22 derajat gimana tuh? Ini kagak ngerti tuh. Punya, ini lempeng nih, ini barat nih. Deh, begitu miring dikit. Miringin begitu. Jangan muka ente miring, dada ente lempeng. Habis badan ente jalan tol. Tol Tomang. Jangan, jadi badan ente, ya, kan ini barat lempeng begini nih. Ente punya posisi badan pada saat sembahyang nggak boleh begini. Tuh, begitu. Oh iya. Nah, sekarang kebanyakan masjid musola main 4 persegi aja, lurus aja. Gimana tuh? Wallahu a'lam. Tuh, menurut ilmu-ilmu yang ada dalam kitab tuh ingat ya, terutama dalam ilmu falak, ya, dikasih tahu tuh melalui kompas yang ada dengan ilmu mereka ya, yang nggak paham, itu dikasih tahu 22 derajat miring. Miring dari arah kiblat 22 derajat ke kanan, bukan ke kiri. Kalau ke kiri mester. Ini mester. Iya, lempeng Tanjung Priok. Tuh, tapi kalau barat belok ke kanan sedikit 22 derajat baru Ka'bah al-musyarrafah. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau sembahyang jangan lurus ke kiblat, mencongin ente punya dada. Tuh, kalau dadanya mencong miring 22 derajat berarti ente punya pala sama. Kalau dada ente madhab kiblat 22 derajat, pala ente lempeng, apa bedanya ente main kerupuk? Ya, kerupuk Tasik. Gitu ya. Jelas kok begitu ya, nggak perlu diperpanjang lagi deh. Gitu. Ini. Karena dalam sembahyang, dalam lanjutannya meninggalkan menghadap kiblat, enggak bicarakan. Nanti karena dalam sembahyang itu, ya, di mana sembahyang orang dianggap sah, ya, kalau dia tahu aurat. Ini kan dulu kan syarat sahnya sembahyang harus tutup aurat. Ini aurat apa? Nah, sekarang masalahnya, aurat apa sebetulnya yang disebut aurat? Tuh, bagi seorang laki dan perempuan. Nah, baru bicara aurat nih. Al-auratu aurat. Auratul rajuli wal amati fis shalah. Aurat orang laki-laki dan amah budak perempuan dalam sembahyang. Nah, sekarang kita alhamdulillah tiara enggak di budak perempuan. Perbudakan ada, tapi yang namanya budak dalam arti sesungguhnya menurut agama di kita kagak ada. Tapi perbudakan terjadi, sifatnya yang berbeda. Paham omongan ya? Nah, aurat seorang pria tuh
Iya, seorang pria dan aurat budak perempuan. Ini zaman dulu nih, ngelihat zaman dulu kan terjadi perbudakan, terus berjalan sampai khalifah apa nggak tahu dah. Dalam sembahyang aurat itu apa? Ma baina surrati war rukbati, antara pusar dan lutut. Aurat kita nih laki-laki, ngelihat, dan budak perempuan dalam sembahyang antara pusar dan lutut. Itu artinya kalau ente sembahyang berbetulan hujan terus menerus, pakaian nggak ada yang kering untuk ente gunakan bakal sembahyang, ngerti ya? Kaos juga ada tapi mereknya nggak pantas, bacaannya masih menerima sumbangan. Ya, itu kaos bacaannya masih menerima sumbangan, kebetulan masih lepek, kalau dipakai dalam sembahyang ya nggak apa-apa sih, kan begitu. Semen lepek namanya lepek sembahyang, pahalanya dapat. Udah ini mulus-mulus orang perut kosong pakai baju lepek. Nah, kebetulan nih udah nggak bisa ngapa-ngapain deh. Ngerti ya, keadaan itu nggak memungkinkan ente pakai baju karena kebanjiran, misalnya dan sebagainya. Waduh, yang ada di badan ente nih cuman kain tanggung, kain orang boleh kasih Idul Fitri. kain tanggung ditutup ke atas. Kelihatan bawah, dilipat, kelihatan atas. Gimana ya caranya? Udah deh, ente ambil tali plastik, ente ikat di atas pusar, di bawah dengkul. Itulah yang wajib bagi seorang pria pada saat dia melakukan sholat, di mana antara pusar dan lutut itulah yang disebut aurat. Das berarti kagak boleh kelihatan waktu sembahyang. Tuh, jadi orang sembahyang itu mesti tutup pusarnya, tutup dengkulnya. Itu yang disebut aurat orang pria dan budak perempuan dalam sembahyang. Berarti berbetulan ente memang baju memang udah kebanjiran ke bawah, bukan baju kita yang ke bawah kainnya, ngerti ya? Kotak-kotak laci ke bawah, ya laci yang kosong. Gitu. Rasanya kalau laci ente berisi duit ke bawah kali, wow, ente udak-udak tuh air, ente udak-udak. Kebetulan sembahyang nggak ada apa-apanya, enggak. Udah, yang wajib dalam pelaksanaan ibadah tadi, dalam sholat, ngerti ya? Tutup ente punya pusar, tutup ente punya dengkul. Di bawah dengkul, di atas pusar, tidak disebut sebagai aurat dalam sembahyang. Paham tuh? Paham, Pak? Tuh, ngerti ya? Kalau begitu, bolong-bolong bekas rokok, hati-hati. Ngerti ya? Kayak rokokan kalau boleh beli itu nggak terlalu banyak pretek. Tapi kalau orang boleh kasih atau boleh nemu, itu baru disep pretek, blang, pretek pada bolong gitu punya kain atau celana panjang. Tuh hati-hati itu. Makanya orang yang pintar tuh kalau ngerokok ngejauhin dikit. Tuh, jadi andai kata bletek dia kena kain tetangganya. Orang Islam kan jahat di situ tuh. Orang Islam yang belum ngaji. Jadi bolong-bolong yang di celana kita itu, celana panjang atau selama selolim atau kain tuh, kalau kita sembahyang kelihatan namanya aurat. Iya, dari pusat ke dengkul kelihatan barang, nggak sah sembahyang ente karena aurat ente terbuka. Makanya dalam urusan sholat tadi ya wajib menutup aurat, di mana aurat seorang yang sembahyang laki dan budak perempuan jangan kelihatan pusar, jangan kelihatan dengkul, deh gitu. Jelas ya? Wah, kalau begitu enak dong sembahyang nggak kayak baju. Jangan dibilang enak, nggak ada akhlak. Baju ente ada, baju koko ente ada, meskipun belum lunas kan boleh aja. boleh aja. Sembahyang pakai baju dong, bawa akhlak. Kan begitu. Memang masalah sah lain lagi dengan akhlak lain. Kayak orang sembahyang nggak kayak bici. Allah, sah ini sah dengan akhlak berbeda. Lihat, tapi ingat nilai kau jelek. Gitu. Paham ente? Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Sembahyang nggak kayak beci. Sah ini yang penting kan sembahyang sah. Iya, kalau segala sesuatu mengandalkan sah, sesuatu syarat yang telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik itu namanya sah. Tapi akhlak yang dinilai dalam pekerjaan tadi Allah Taala yang tahu. Lu sih, masya Allah loh, nggak ada terima kasihnya. Tuh, mau lihat orang kalau dikatain emang dasar nggak ada terima kasihnya, jelek lebih bagus itu kata-kata. Apalagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi semasa ada baju pakai, kepepet memang nggak ada lagi, tinggal kain, emang habis nimba, nggak habis-habis, ngerti ya? Semuanya masih pada bahasa, pakai kain aja, udah nggak apa-apa. Dengan catatan, tutup pusar, tutup dengkul. Oh, nah perlakuan kita dalam ibadah sholat menutup aurat tadi sama nih. Waktu kita nggak sembahyang haram juga. Kalau tadi aurat nampak pada saat ini sembahyang, ya gagal ente sembahyang, mesti diulang dan tutupan tadi mesti ibarat jahitan dijahit lagi dah, atau dilipat bagian-bagian mana nih yang nggak bisa kelihatan, ya ente gunakan.
Berarti kan batal tadi tuh, bukan batal karena kentut bukan, nggak sah sembahyang inti karena aurat terbuka, kecuali aurat itu yakni pusar dan dengkul udah ketutup rapi inti sembahyang. Berlaku pada saat setelah sembahyang. Kalau tadi aurat terbuka, gagal inti sembahyang, mesti ulang lagi. Tapi setelah sembahyang pun wajib inti tutup aurat inti, jangan kelihatan pusar, jangan kelihatan dengkul. Kebanyakan sekarang orang ngaji, ngajinya rajin, aurat nggak tahu. Ngerti ya? Berarti kalau ente main, ngerti ya? Mau main bola kayak, mau main bulu tangkis kayak, mau main apa, tetap jangan nampak ente punya pusar dan jangan nampak ente punya dengkul. Haram itu kerjaan. Haram itu kerjaan. Nah, itulah satu di antaranya seringkali orang ngaji tapi aurat nggak dipelihara. Oh, paham ente? Berarti ente yang sudah tahu wajib laksanakan. Terutama yang sudah akil balik. Ya kalau masih SMP kelas 1 sih belum apa-apa deh. Tapi kalau udah mulai naik kelas 2, naik kelas 3, tuh wajib inti tutup. Lantas gimana yang di SMP? Sementara mohon maaf, mohon ridho sama Allah Subhanahu wa taala karena keadaan memaksa aku untuk membuka aurat. Tapi setelah kembali wajib inti tutup. Setelah selesai dari sekolah wajib inti tutup. Tuh begitu. Mau main bola, gimana kita main bola? Masa main bola pakai kain? Saya suruh main bola pakai kain. Celana panjang bisa gak? Bisa. Boleh juga pakai kain, tapi jangan nyentar bagian tengah loh. Nyentar bagian tengah, gua hancurin tiang nih. Waduh, begitu. Boleh gak? Boleh. Jadi Islam membuka jalan luas buat anda punya apa? Keterampilan, punya apaan aja. Silakan keahlian. Tapi pada batas-batas yang dilarang oleh agama, jangan kau tembus. Gimana caranya? Keterampilan aku miliki, sementara larangan tak aku terjang. Bisa gak begitu? Bisa. Ini main bola bisa. Bisa gak main bola pakai celana panjang? Bisa. Tuh, bisa gak main bola pakai pangsi? Bisa gak? Bisa. Bisa gak? Bisa. Berarti tutup aurat, yakni pusar ente nggak kelihatan, dengkul pun nggak nampak. Bisa ente main bola. Main bulu tangkis bisa. Bisa gak ente? Bisa. Jadi ente yang sudah tahu ilmu agama wajib tutup aurat, laksanakan. Tuh, hobi silahkan jalan, tapi tidak ada pelanggaran. Main bola kayak, main bulu tangkis kayak, berenang. Kenapa berenang? Emang ente nggak bisa berenang pakai kain? Bisa nggak berenang pakai kain? Masa nggak bisa? Ya ente berenang, ente berenang kayak kain nggak bisa? Ah, sayang banget. Tuh kain ente ikat pakai tali plastik bagian bawah, jadi orang bisa lihat ente lu berenang sampai capung. Ngambang. Iya, apa ente? Kalau ente bisa berenang biar pakai kain, ngerti ya? Tetap ente bisa berenang. Paham nggak? Sebagai contoh, orang diikat kakinya. Ngerti ya? Dia bisa berenang nggak? Kok emang dia bisa berenang? Dia bisa berenang dong. Orang berenang pakai tangan. Ngerti ya? Berenang pakai tangan. Karena ente nggak bisa berenang, kaki diikat. Emang lu nggak bisa berenang. Tapi orang bisa berenang biar kaki diikat, tangannya kagak tapinya. Bisa nggak dia berenang? Bisa ente. Jangan dibilang gaya tanpa gaya, orang nggak ada di bukunya. Yang dibilang gaya bebas tapi udak-udak. Apa tuh? Itu. Berenang. Celana panjang bisa nggak? Bisa. Tuh, bisa. Pokoknya bentuk-bentuk keahlian, keterampilan apapun dapat dimiliki oleh orang-orang muslim dengan catatan jangan sampai keterampilan tadi mengalahkan aturan agama. Tuh begitu caranya. Terutama anak muda yang udah ngaji majelis ilmu ya, berkewajiban tutup aurat cara apapun juga. Tuh, jangan kelihatan pusar, jangan kelihatan dengkul. Buka baju, ya nggak apa-apa. Tuh, tapi jangan main burung. Jangan main burung. Masa main burung pakai kain? Orang bingung, yang mana burung lu, yang mana burung. Ya jangan kayak us-us ente. Itu, paham tuh ya? Jadi di dalam urusan sholat, enggak pusar sama dengkul wajib tertutupi, kan begitu, nggak boleh kelihatan. Meskipun titik kasar kata, tapi ente bisa lihat kulit paha ente dalam sembahyang kelihatan, gagal sembahyang ente. Tuh wajib ente ulang kembali. Tuh dalam sembahyang tuh. Adapun di luar sembahyang wajib pula ente tutup ente punya aurat, minimal pusar dan dengkul tak nampak di mata manusia. Tuh. Rahasia di balik itu terlalu amat luas. Rahasia di balik itu terlalu sangat amat luas. Ini hikmah di balik agama, itu ya, mengharamkan orang buka aurat terlalu sangat amat luas untuk bisa dijelaskan. Nggak perlu dijelaskan deh. Sebagai contoh deh, satu di antara hikmahnya kan nih, samping walaupun yang namanya pelanggaran pasti ada sanksinya, kan begitu? Sarok deh, ente, sekarang ya udah tahu masih celana pendek. Sekurang-kurangnya dari sekian banyak iblis
Tuh, bagi orang yang sudah akil balik, mau nampang dengan keindahan pahanya. Nih, paha gue putih bersih. Nih, berbulu tapi kasar. Nih, paha gue berbulu tapi kasar. Tapi kalau paha inti pitakan, nggak bakalan inti paling pendek. Dia pitaknya kayak bola blek, kayak bola bola kasih, nggak bakalan inti. Ya, kalau ya bekas bisul yang nggak habis. Ya, sekali nimbul tiga di seputar paha inti, nggak bakalan inti berani celana pendek. Nggak bakalan, sebab ente malu orang lihat. Tapi karena berbetulan paha ente mulus, tuh nggak ada cacat, ente perlihatkan paha ente dengan sekadar putih, apalagi bening, apalagi kelihatannya berbentuk dan sesuatunya. Di situ iblis mengajak ente untuk membuka aurat sehingga orang dapat memandang, oh pahanya mulus. Itu laki. Gimana perempuan? Lihat mata pria yang memandang paha perempuan karena terbuka auratnya, yang tadinya nggak berniat jahat, gara-gara terbuka aurat itu perempuan, dia menyelinap. Iblis mengajar begitu. Lo jaga ya paha kita ya, ada pitaknya atau tidak, kan begitu. Sementara iblis mengatakan, wah kalau begitu susah dong kita mau demen-demen seseorang tuh pahanya cacat atau tidak. Itu kan otak iblis. Lo mau kawin mungkin mau pakai paha, mau pakai pala. Kan begitu. Itu otak iblis yang kata gitu. Tuh, otak iblis. Tuh, makanya Muslim mengajar keselamatan. Tuh, sebelum Anda bisa mengambil tindakan selamat kepada orang lain, Anda dulu yang punya diri berbuat selamat untuk diri Anda. Tuh, lihat orang Islam. Karena berbetulan sekarang ilmu ajaran Islam 85% mati, sehingga orang Islam sudah nggak lagi tahu ajaran Islam yang membawa keuntungan dan keselamatan mereka serta keberuntungan semasa di dunia. Gara-gara itu. Tuh, akhirnya kacau nggak? Kacau sudah. Tuh, satu di antaranya itu ya. Jadi di rumah juga sama. Jadi setelah sholat, ya urusan sembahyang tadi tetap ente tuh berbuat cara apapun juga, baik dalam waktu sholat maupun setelah sholat. Di luar ataupun di dalam tetap sama. Di luar ataupun di dalam tetap sama aurat ente. Biar mak jangan kelihatan. Biar mak jangan kelihatan. Biar bapak jangan kelihatan. Oh, paham ya? Paham tuh? Itu begitu caranya. Jangan kelihatan. Bingung kan deh? Oh. Tetap biar dalam rumah haram juga kelihatan aurat ente. Sayang itu agama mengatur sampai sejauh itu. Tapi sekarang siapa yang mau pakai? Kenapa yang mesti ngikutin orang yang nggak pakai? Nah, yang jadi masalah. Nafsu mengajar, masa di rumah haram, bapak. Oh, bagian-bagian aurat ada yang diharamkan dilihat dan ada yang dibolehkan pada saat kita melihat karena sesuatu keadaan. Gitu, paham ente? Kalau orang-orang yang sudah terbiasa menutup aurat, ketika dia memandang saudaranya terbuka aurat, maaf, bismillahirrahmanirrahim, pasti ente punya hati terbakar. Sebagai contoh aneh deh pribadi, ngeri ya. Aneh mampir diundang ke satu tempat, makan atau ceramah atau lainnya. Di saat aneh ngobrol, ada seseorang pria. Dengan celana pendek duduk bareng di depan anak bersama Pak Haji lainnya. Itu Allahu Akbar, anak punya hati terbakar betul, tapi memaklumi kasihan orang ngurus peringatan keagamaan, mengatur sesuatu dalam urusan peringatan keagamaan, tapi tetap nggak kenal ajaran agama. Tuh, orang yang ngerti agama terbakar karena keharaman yang dilihat. Kemudian dia memandang kasihan belum ngerti. Oh, disitulah sentuhan ilahi datang kepada setiap orang yang tahu ilmu lagi punya iman untuk membenahi saudaranya seagama melalui nilai-nilai agama. Jadi ente yang sudah, ya nggak apa-apa, mohon maaf Allah Ta'ala, yang sudah tahu mulai malam ini sudah pulang. Bu, maaf bu ya, nggak usah lihat dengkul saya lagi. Emang kenapa lo? Nggak bu, bosan kena spidol. spidol di pasar boleh nemu. Begitu. Untuk seterusnya begitu. Oh ya, untuk seterusnya begitu. Sehingga lihat, Nabi ngajarin, atau ulama aneh lupa, perasaan Nabi ngajarin, kalau waktu kita mau ke kamar mandi diajarin. Diajarkan apa itu? Waktu kita mulai mau membuka aurat kita, laki ataupun perempuan, tuh disuruh baca, tuh Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa, sehingga setan-setan nggak bisa menembus pandangannya kepada aurat yang kita sedang buka. Tuh. Sampai di kamar mandi, tahu ini kamar mandi?
Kamar mandi waktu kita mau buka aurat kita tuh disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Sampai begitu. Kalau kita di kamar mandi yang bebas, nggak ada orang lihat kita punya aurat, masih dianjurkan, disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Gimana yang di rumah dan gimana yang di luar? Paham nggak ente? Jadi ente yang sudah tahu Bismillahirrahmanirrahim mulain malam ini. Sudah. Pak, sorry Pak. Kenapa lu pulang aja kayak sorry? Nggak sari-sari 6 tahun gue didik lu. Nggak sembahyang tarawih rajin ngaji kagak. Misalnya begitu. Kayak ketemu gue malam ini malam minggu film Alligator. Kan Alligator ya. Tuh, ane mau pulang buru-buru, ane paling demen buaya. Orang gue juga buaya. Gitu. Ngerti ya? Pengen nonton Alligator nih. Boleh nggak nonton ane? Kok ane bilang boleh, ente ngikutin ane. Kok ane nggak bilang boleh, ane demen. Mau kata apa? Tuh, di sini orang suka bingung. Ngerti ya? Bingung nggak? Bingung. Gimana Habibie? Dia ngajarin kita gitu, tapi dia juga nonton. Tuh, ini yang kerjaan yang seringkali merupakan tindakan yang menjadikan orang salah paham sama anak. Tuh, paham ya ente? Ini jatuhnya orang salah paham sama anak begitu. Seperti anda pengen nonton TV, misalnya begitu tuh. Paham ya? Padahal TV yang anda lihat tetap berjalan. Semata anda punya hati lah lain. Kok bisa lain? Kalau ente bisa tahu tadi riwayat tuh yang anda buka begitu-begitu wa dzikrullah ala kulli ahwalik. Setiap gerakan yang ada di TV sama mana ilmu. Sama mana ilmu. Ente belum mampu, jangan ngikutin anak. Ente belum mampu, jangan ngikutin anak. Jangan. Gerakan-gerakan anak yang ente lihat nggak pantas, nggak wajar, nggak layak, jangan ente ikutin. Terus berarti anak sudah buka pintu sama ente. Kalau ente lihat sesuatu yang ganjil di diri anak, jangan coba-coba mencari tahu. Apalagi berburu sangka, jangan. Apa yang ente tahu daripada ilmu agama benar dan benar, kewajiban ente melaksanakan. Tidak harus ente lihatin kerjaan aneh itu. Seperti aneh habis ngajar buka baju. Rasanya Ustaz Abdul Aziz Mouri ya nggak mampu begitu. Habis ngajar buka baju depan orang-orang anak muda yang diajarin, depan orang tua yang diberi pandangan. Rasanya nggak mampu begitu. Tapi aneh udah begitu. Kapan waktu ente ngaji, kapan waktu ente jadi guru, jangan bergaya seperti anak. Gitu. Kenapa kamu Ustaz boleh, ame aneh nggak boleh? Bukan ama aneh boleh, mente nggak boleh. Ama aneh tuh aneh lain lagi, pengertian lain. Lah, gue ngajar capek. Yang harus dilihat, Ustaz berbuat tadi, yakni buka baju, haram nggak ame dia? Oh, aku sudah tahu ilmu. Yang diharamkan adalah aurat yang terbuka. Sementara dia berbuat buka baju, nggak jadi haramnya. Nggak jadi apa deh? Jadi ente lu kenal aurat, udah kenal aurat belum? Ane buka baju, lihat pusar ane nggak kelihatan, dengkul ane nggak nampak mente. Ayo, ada nggak yang haram sama ane? Nah nggak ada. Tuh, di situ kunci sekadarnya. Selebihnya capean ente, capean ane yang ngajar. Amin deh. Ente ane rasa ente duduk nggak ada yang keringetan. Kecuali keringet karena tadi jalan terlalu jauh, kan begitu. Tapi aneh ngomong keringetan nggak? Keringetan. Kenapa mesti keringetan ngajar doang? Sebab aneh ngajar dengan suara sambil memberikan pengertian-pengertian. Jangan sampai ente salah paham dari ilmu yang aneh berikan. Jadi ya Allah tolongin sampai itu ilmu bisa dimengerti dengan baik lalu bisa diamalkan. Kan begitu. Adapun kelihatan sesuatu yang nggak baik di diri aneh tapi kagak haram semacam tadi, nanti ya jangan ente jadikan alasan. Apa begitu? Ngajarin kita benar, dunia buka baju. Tuh, jangan begitu ya. Jangan. Jadi sesuatu yang ente sanggup daripada ilmu yang anda ajarkan, laksanakan dikit demi sedikit. Dikit ke sedikit jalanin. Yang ganjil-ganjil jangan diikutin. Seperti aneh pengen nonton Alligator. Kan begitu tuh. Itu Alligator aneh tahu baru. Tuh sebab Bismillahirrahmanirrahim. Malam minggu yang lalu aneh dari Ciamis. Tuh, perut lapar, bawa anak murid, berhenti, makan di restoran. Bisa lihat juga tuh film, apa nih? Wah, buaya, ini dia yang dibilang alligator nih. Tuh, sambil makan, sambil lihat buaya. Oh, buaya begitu, kok udah ganas begitu. Nggak pandang manusia lagi buaya kok udah ganas. Oh, nggak pandang laki, nggak pandang perempuan, nggak pandang makanan, nggak pandang perawan. Tancap terus sama buaya. Tuh buaya. Apa itu? Sekarang terjadi buaya agama, serem nggak? Jangan ngerti ente bahasana. Apa ente? Kalau udah kata buaya agama berarti setiap orang yang beragama Islam pada masanya kena
atau jadi mangsanya. Kalau tidak ada manusia yang tahu sifat-sifat buaya dalam agama, apa yang diomongkannya? Kalau nggak ada manusia yang tahu sifat-sifat buaya agama, kalaupun dia tahu nggak berani menyampaikan untuk mengambil tindakan keselamatan untuk orang-orang yang seagama dengan ana misalnya, udah hancur nanti kemakan habis. Tuh, dari pengaruh film sejauh itu, Anda dapat ilham begitu dan begitu, sehingga pada saat Anda memberikan nasihat agama baik ceramah, mengajar atau berkhutbah, Anda sudah tahu dengan persis sifat-sifat buaya apabila dia sudah lapar, tuh nggak mengenal laki perempuan, nggak mengenal kecil ataupun tua, nggak pernah kaya, nggak kenal miskin, nggak pernah cacat, nggak kenal sehat, tetap dimakan kalau dia sudah lapar. Paham omongan tuh? Tuh buaya sampai begitu. Tuh buaya yang binatang. Gimana kalau terjadi buaya agama? Mau kata apa lo? Rasanya ente nggak berpikir sejauh itu kan? Ente nonton sesuatu di TV, habis saya nonton, nggak dapat ilmu ente. Keluarnya gerakan demi gerakan namanya jadi ilmu. Iya. Kan itu haram. Iya, emang dosa gue di situ, tapi ilmu gue lebih banyak dapat di situ. Di mana ilmu yang didapat dari gerakan-gerakan sesuatu tadi, dia manfaat buat saudara anda seagama. Tuh, kalau ente habis nonton, udah emang ente manfaatin tuh mata buat itu anda doang. Selesai film itu selesai pula ente punya alam pikiran, nggak jalan lagi ente. Paham nggak maksudnya? Nggak jalan lagi, habis aja. Oh iya, habis aja. Misalnya contoh film-film perang, nyerang, terang, nembak, selesai itu film rame, ente cerita, habis kan? Amanah semua jadi ilmu. Paham ente? Makanya pada saat Allah pelihara aneh ngajaran, ceramah, aneh khutbah tuh, keluar tuh pandangan-pandangan keagamaan dari gerakan-gerakan yang Allah peliharakan kepada anak, baik yang nampak jelas maupun yang ada di balik dinding. Tuh, makanya sesuatu yang ganjil yang ente lihat di diri anak nggak layak, nggak pantas, jangan tembus, jangan mau cari tahu. Jangan mau cari tahu. Dia udah yang pokok sama ente, ya. Ilmu ini benar, ya. Diajarkan benar, caranya benar, laksanakan ilmu tadi sesuai dengan ilmu syariat agama yang dibenarkan. Selesai. Sesuatu yang ente lihat macam-macam di diri aneh, diem. Tuh gambar contoh yang barusan tuh film. Paham nggak masalahnya itu? Ya. Waduh capek. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أكرمنا بحسن الخاتمة وهون علينا سكرات الموت وضغطة القبر وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند سؤال منكر ونكير واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة واجعل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين